Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofin Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat guna untuk memenuhi tugas final bimbingan konseling. Oke, yang pertama itu ada pengertian bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini menurut para pakar yaitu pada tahun 1971, di mana Scherzer dan Stone ini mereka berpendapat bahwa bimbingan itu merupakan proses of helping an individual to understand himself and his world, yang dimana ini merupakan suatu proses dimana bimbingan ini merupakan bantuan kepada seseorang untuk mengerti tentang dirinya maupun dunia. Kemudian pada tahun 1998, seorang pakar dari Indonesia yang bernama Sunario berpendapat bahwa bimbingan dan konseling ini yaitu sebuah proses untuk membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian pada tahun 1987, seorang pakar juga yang bernama Nata Wijaya, beliau berpendapat bahwa proses pemberian bahwa bimbingan itu merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia dapat sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Jadi dari ketiga pendapat ini saya mengambil kesimpulan bahwa bimbingan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada individu baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Dia secara bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai perkembangan yang optimal agar dia pun juga sadar akan dirinya siapa, akan dunianya di mana, dan dia bisa bertindak sebagaimana bertindak sesuai dengan peraturan yang diterapkan di masyarakat ataupun lingkungan tersebut. Kemudian ada manfaat bimbingan konseling. Nah, di sini saya ada menulis bahwa manfaat bimbingan konseling ini tidak hanya untuk anak, namun juga untuk orang tua. Adapun manfaatnya kepada anak itu dia lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Jadi dengan kita memberikan bimbingan konseling, jadi anak itu kan tadi seperti yang pengertian diberi oleh Scherzer dan Stone, process of helping an individual to understand himself, untuk mengerti tentang dirinya. Jadi dengan adanya bimbingan konseling ini, jadi anak lebih mengenal dirinya sendiri, kemampuannya itu apa, sifatnya bagaimana, apa kesenangannya dan kesenangannya. Kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Seperti yang dijelaskan oleh Sunario tadi, bahwa bimbingan dan konseling ini membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Jadi bimbingan konseling ini juga sangat penting dengan gunanya sebagai pengembangan potensi yang dimiliki anak. Jadi anak itu misalnya ada potensi-potensi yang tidak malu dikeluarkan, dengan bimbingan ini mungkin secara perlahan mau sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Misalnya anak ada memiliki sedikit permasalahan, baik itu di keluarga ataupun di temannya itu bersama temannya, maka pemberi bimbingan ini bisa membantu anak dalam kondisi tersebut. Kemudian menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya. Jadi misalnya anak sudah masuk SMP atau SD, SMP atau SMA, kan tiap-tiap jenjang itu BK-nya berbeda. Tidak seperti anak PAUD gitu. Anak PAUD kan BK-nya masih dalam kategori bermain, masih dalam kategori bersenang-senang. Namun ketika sudah masuk SMP, SMA, maka sudah berubah sedikit, dipertegas gitu.
Maka dari situlah dipersiapkan mental anak sejak dini untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah manfaat kepada anak, kemudian ada manfaat kepada orang tua, di mana pada manfaat kepada orang tua ini yaitu membantu orang tua agar mengerti, memahami dan menerima anak sebagai individu. Karena sering kita dengar bahwa uh, orang-orang tua zaman sekarang itu dia mau nikah aja, nggak mau punya anak. Giliran ada anak kayak dibiarin ditelantarin gitu. Jadi dengan adanya bimbingan konseling ini diharapkan agar orang tua itu memahami, dia mengerti bahwa anak itu juga manusia gitu, butuh perhatian, butuh kasih sayang seperti itu. Kemudian membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Jadi misalnya ada yang lagi ribut lah rumah tangganya kan, jadi anak A juga ikut terlibat dalam itu padahal masih kecil kan, jadi itu membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak. Jadi dia itu membantu anak itu dalam misalnya gini, misalnya lagi ribut-ribut antara ayah sama mamanya, anaknya ini juga karena melihat cekcok keluarga ini, anaknya juga mau ribut sendiri, misalnya juga marah-marah sendiri. Jadi di situ bimbingan dari orang tua itu agar membantu anak agar mengatasi gangguan emosinya gitu. Kemudian membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya. Jadi nanti kan tiap-tiap anak memiliki tingkat kecerdasan, bakat dan minat yang berbeda-beda. Dengan adanya bimbingan konseling tadi kan kita lihat di sini agar anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya. Jadi kita hubungkan dengan yang di sini, dengan yang manfaat kepada orang tua. Jadi orang tua bisa memilih sekolah ke depannya yang sesuai dengan sifat si anak, yang sesuai dengan kebiasaannya, kemampuannya. Kemudian memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Dengan kita manfaatnya ini, jadi orang tua mengetahui misalnya anaknya sakit tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jadi dengan diberikan bimbingan konseling ini, jadi orang tua itu mengetahui, oh jadi sakitnya ini, berarti obatnya ini gitu. Kemudian ada permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama itu ada permasalahan pada aspek bahasa anak. Dia pada aspek bahasa ini biasanya dia adanya keterlambatan dalam berbicara. Karena hal itu biasanya itu disebabkan oleh usia anak yang belum sampai pada waktunya atau lingkungannya. Jadi ketika gangguan keterlambatan berbicara ini tidak diberikan stimulus ataupun terapi yang tepat, maka itu juga akan berpengaruh pada kemampuan membaca anak. Yang mana kemampuan membaca ini akan sangat terganggu ketika dia tidak bisa berbicara. Selain kemampuan membaca, kemampuan verbal dan perilakunya pun juga terganggu, karena ketika anak-anak lain sudah bisa berbicara, dia sendiri yang tidak bisa berbicara, maka akan sulit bagi anak untuk beradaptasi. Contoh-contohnya ada disfasia, ada CDD, sindrom Asperger, MSDD, dan speech delay. Yang kedua adalah permasalahan pada anak usia dini pada aspek seni. Pada aspek seni ini dia biasanya anak ketika disuruh mewarnai sama gurunya, dia nggak suka mewarnai. Dia misalnya tidak mau mewarnai, enggan melakukannya. Terus ketika menyanyi dia juga tidak mau. Ketika menggambar dia tidak mau. Hal ini disebabkan oleh biasanya pola asuh orang tua yang salah. Di mana pola asuh orang tua zaman sekarang kan banyak yang bekerja gitu kan.
tidak ada waktu untuk anaknya. Jadi sekalinya pulang ke rumah kecapean, jadi nggak sempat bermain. Jadi ketika anak ingin bermain bersama orang tuanya, misalnya mau menyanyi bersama orang tuanya kecapean, malah tidak tidak mau, ataupun orang tuanya sibuk dengan kerjaannya. Jadi anak merasa tidak dipedulikan gitu. Kemudian pada aspek moral dan agama, pada aspek ini anak itu dia lebih ke bandel atau suka mengganggu temannya. Serta juga dia tidak bisa diam. Jadi ketika ada dia itu ribut satu kelas itu susah diaturnya. Karena hal ini juga disebabkan oleh pola asuh yang kurang tepat. Yang terlalu memanjakan anak, semuanya dikasih kan, tidak tanpa ada pantangan. Pada kasus sekarang ini biasanya anak kecanduan HP, kecanduan gadget, di mana anak bersikeras dalam HP itu. Kalau nggak mau HP dia jadi nanti tantrum kan, memberontak. Jadi peran orang tua di sini adalah membatasi gadget pada anak. Membatasinya misalnya kayak 2 jam per hari atau sebagainya. Jangan terlalu sering diberi HP, sangat berbahaya untuk kedepannya. Kemudian ada peran guru dan orang tua dalam pemberian konseling bagi anak. Yang pertama adalah peran orang tua. Jadi orang tua ini kan dia merupakan yang pertama lah bagi kehidupan si anak kan. Semua yang dilakukan oleh orang tua akan diikuti oleh anak, ditiru oleh anak. Jadi peran orang tua di sini adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada anak sehingga dapat ditirukan olehnya ke depannya. Pembiasaan diri berakhlak baik, misalnya baca doa sebelum makan, sebelum tidur, setelah makan, setelah bangun, sebelum mandi, atau pembiasaan diri ketika sudah cukup usianya, pembiasaan diri untuk sholat, untuk mengaji, seperti itu. Kemudian peran guru di sekolah. Jadi selain di rumah, di sekolah mereka juga ada orang tua, yaitu guru mereka. Guru di sini dia sebagai fasilitator, karena guru juga selain mendidik mereka juga memberikan ilmu pada mereka. Jadi dididik yang baik, diberikan ilmu yang baik, sehingga ketika pulang ke rumah bisa diterapkan juga di rumah. Jadi ilmunya double gitu. Jadi kalau misalkan guru anak-anak didik ini adalah bahan mentah, misalnya seperti kayu dari pohon itu, maka guru ini sebagai pabrik yang membuat kayu itu dipoles sehingga menjadi sebuah meja yang cantik atau kursi yang cantik gitu. Intinya jadi anak itu ketika keluar dari sekolah itu sudah lebih baik lah dari sebelumnya, sudah jauh lebih baik, itu lebih bagus. Kemudian ada ruang lingkup layanan bimbingan. Yang pertama adalah layanan pengumpulan data. Jadi sebagai guru itu kita harus mengumpulkan informasi tentang anak yang kita bimbing ya, dari latar belakangnya, bagaimana rumahnya, bagaimana dia di rumahnya, bagaimana keluarganya. Kita juga harus cari tahu sehingga kita tahu masalah yang dihadapi anak, dan kita tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Bimbingan seperti apa yang bisa kita beri kepada anak. Kemudian ada layanan informasi. Layanan informasi ini dia memberikan pemahaman bagi anak dan orang tua. Namun kita ingat bahwa dunia anak itu bermain, maka pemahaman di sini, informasi di sini ditekankan kepada orang tua. Misalnya informasi tentang yang tadi, membatasi gadget, pengaruh gadget kepada anak usia dini. Apa yang terjadi jika anak terlalu berlebihan dengan teknologinya itu. Apa pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan anak. Mungkin anak pintar, cuma sosialnya kurang gitu.
pintar mereka dengan teknologi sekarang ini, jauh mereka lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Tapi masalah sosial dan etika mereka sangat kurang di era sekarang ini. Kemudian layanan konseling. Pada SMA dan SMP, konseling yang diberikan sudah berbeda, di mana ketika SMA dan SMP kita sudah tahu, misalnya kita dipanggil BK, jadi kita dimarahin. Kita sudah tahu apa kesalahan kita. Misalnya kita baju di luar kan, atau rambutnya gondrong. Tapi kalau untuk anak-anak mereka tidak tahu. Jadi tugas kita harus cepat tanggap terhadap apa yang jadi problematik mereka, dan kita berikan bimbingan yang pas kepada mereka. Tentu saja bimbingannya harus menyenangkan, tidak menyeramkan seperti SMP dan SMA. Bimbingan untuk anak usia dini bersifat bermain juga, jadi menyenangkan bagi anak dan tidak membuatnya merasa tertekan. Kemudian layanan penempatan. Jadi layanan penempatan ini mungkin untuk memungkinkan anak untuk memperoleh penempatan yang tepat dan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Misalnya ada anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih dari anak-anak lain, maka ditempatkan di satu tempat yang mana dia bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Ataupun pada anak yang kemampuannya kurang, maka program belajarnya juga diseimbangkan sehingga anak juga bisa mengejar ketertinggalannya, seperti itu. Kemudian ada layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi dan tindak lanjut ini merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang dilakukan guru ataupun pendamping. Jadi ini merupakan penilaian kepada guru itu sendiri seberapa berhasilnya dia dalam memberikan bimbingan kepada anak usia dini. Jadi dengan adanya layanan ini, guru itu diharapkan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi layanan ini juga membantu guru untuk menganalisis hambatan atau kesalahannya dalam memberikan bimbingan. Karena beberapa rancangan program tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dengan adanya layanan ini diperbaiki semuanya. Jadi guru bisa improve dirinya sendiri menjadi lebih baik. Kemudian ada beberapa hal penting saat pendidik berinteraksi dengan anak dalam kegiatan belajar dan bermain. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Jadi guru dan pendidik itu dia harus menetapkan tujuannya dalam kegiatan belajar. Misalnya hari ini hal apa yang harus dipelajari. Targetnya itu sampai dia mengetahui sampai mana. Kemudian menentukan dan menjelaskan apa yang akan dilatihkan kepada anak. Jadi kan tadi yang pertama kan kita sudah menargetkan. Terus yang kedua ini kita menentukan. Jadi kita tentukan misalnya sudah kita targetin ini. Jadi kita tentukan alurnya dan kita jelaskan kepada anak agar anak itu juga mengerti. Bisa mengerti apa yang kita bicarakan gitu. Apa yang kita ingin lakukan. Kemudian memusatkan perhatian anak terhadap materi yang akan disampaikan. Jadi anak ini kan dia mudah terganggu konsentrasinya. Jadi kita harus memusatkan perhatian anak ini terhadap materi yang akan disampaikan ini dengan semenarik mungkin. Jadi anak itu juga tidak bosan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian membuat saringan pembelajaran. Kemudian memantau dengan teliti tingkat kemajuan atau kelemahan pembelajaran anak. Jadi seperti yang tadi, evaluasi dan tindak lanjut tadi, tapi ini untuk anak. Jadi misalnya, pembelajaran ini sepertinya bagi anak ini kurang. Anak ini sepertinya tidak cocok dengan pembelajaran ini. Kita coba metode pembelajaran lain. Anak ini cocok di sini, maka di situ kita teliti sebaik mungkin sehingga memaksimalkan perkembangan anak. Kemudian menyesuaikan bahan yang diberikan kepada anak. Jadi tiap-tiap anak memiliki karakteristik masing-masing.
Jadi kita sesuaikan bahan materi yang kita ajarkan untuk anak ini dengan anak lain, apakah bisa disamakan, apakah kalau disamakan bisa saling berkembang dua-duanya atau salah satu berkembang salah satu turun. Jadi kita sesuaikan. Kemudian menentukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Nanti terakhir pada terakhir ini kita nilai anaknya, kita suruh misalnya kita arahkan anak untuk membuat gambar ini sudah sejauh mana perkembangannya. Dari hasil itu kita bisa telaah lagi di mana anak kekurangnya. Misalnya pada aspek kognitifnya berkurang, maka kita bisa mencari cara agar aspek kognitifnya juga ikut berkembang pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.